Shalom, perkenalkan nama saya Wina Shalom Sembel dari kelas PAKA semester 3. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Matius 4 ayat 1 dengan judul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, pada saat itu Yesus melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Dan disitulah Yesus mengalami yang namanya kelaparan. Jadi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bayangkan saja kita sebagai manusia biasa, ketika kita menahan lapar selama beberapa hari, saat itu saja kita sudah mengalami kelaparan dan mengalami kesakitan yang hebat di dalam tubuh kita. Apalagi Yesus adik-adik. Yesus berpuasa itu selama 40 hari dan 40 malam. Jadi saat Yesus melakukan puasa selama 40 hari 40 malam, dan disitulah iblis mencobai Yesus. Di sini iblis mengatakan kepada Yesus bahwa jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Dan kata Yesus kepada iblis itu yaitu, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Jadi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selama dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, ketika ia mengalami kelaparan, disitulah iblis mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi adik-adik tahu bahwa dialah sang pencipta, tidak mungkin dia tidak bisa mengubah hal itu. Tapi Yesus mengatakan kepada iblis itu yaitu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dengan firman Allah. Jadi di sini ketika kita sebagai manusia biasa, seringkali kita melakukan kesalahan, yaitu dengan ketika orang tua menegur kita langsung berperasaan, kita langsung masuk ke dalam hati. Disitulah iblis bekerja. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menggodai kita. Jadi ketika iblis menggodai kita, sebaiknya kita berdoa, kita lebih rajin ke tempat ibadah seperti itu. Dan di sini ada lagi yang iblis katakan, yaitu, aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dan Yesus mengatakan kepada iblis itu yaitu, ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi di sini iblis itu dia merasa iblis itu menggodai Yesus dengan berkata kepada Yesus bahwa dialah yang mempunyai semua di dalam dunia ini. Maksudnya seperti itu. Tapi Yesus berkata kepada iblis yaitu, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus pada saat itu tidak tergoda sama sekali. Bayangkan kita sebagai manusia biasa ini, kalau digodai oleh orang-orang, kalau digodai dengan hal-hal yang mewah, hal-hal yang mempunyai kekuasaan seperti itu, kita yang sudah mengalami keterpurukan, yang sudah mengalami kesedihan dan digodai oleh orang dan memberikan hal-hal yang besar seperti itu dan akan membuat kita menjadi kaya. Siapa yang tidak mau, apalagi kita sebagai manusia biasa. Tapi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini Yesus katakan kepada iblis itu, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus tidak tergodai sama sekali. Jadi Yesus tidak tergodai sama sekali. Jadi kita sebagai manusia biasa, apapun itu godaan dari luar yang menjerumus kita ke dalam dosa, jangan sama sekali kita mengikut hal itu. Jadi banyak anak-anak sekarang, pertemanan dari anak-anak cowok itu biasa keluar-keluar malam seperti itu. Dorang merasa kalau dorang nak mau
keluar seperti itu, dorang nak mau ikut-ikut itu yang namanya minum alkohol seperti itu ataupun hal-hal yang buruk lainnya. Mereka merasa mereka tidak gaul seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal itu, karena itu masa depan kita itu akan menjadi masa depan yang tidak baik. Adik-adik yang akan mencapai cita-cita dan saat itu karena sudah dari masa-masa anak-anak minum alkohol dan lain-lain sebagainya, jadi tidak tercapai hal tersebut. Dari kita anak-anak saja, kita harus belajar, kita harus lebih giat untuk beribadah, lebih giat untuk berdoa, supaya ketika kita menjalani kehidupan kita sampai dewasa, Allah selalu menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Shalom.